hadiah cucu. Oh, berarti cucunya masih kecil ya, Kek? Mobil-mobilan itu adanya di toko mainan, bukan di sini. Rini menimpali, senyumnya makin tipis. Iya, Kek. Kalau cucunya suka yang kuning, beli yang plastik aja. Ini mobil asli, bukan mainan. Sales perempuan lain ikut menyenggol dengan nada seolah bercanda. Cucu kecil mah senengnya yang bisa didorong-dorong, Kek. Beberapa pengunjung tertawa kecil. Ada yang pura-pura batuk menutup suara tawa, ada juga yang menoleh sambil memegang ponsel. Entah memotret mobil atau memotret suasana. Kakek Raharjo tetap diam. Dadanya sesak, bukan karena kata kerbau, tapi karena mereka menertawakan niat baiknya, seperti lelucon. Kakek Raharjo menatap Rini dan Hendra bergantian. Cucu saya bukan kecil. Cucu saya baru lulus kuliah hukum dan diterima kerja jadi pegawai negeri. Alih-alih berhenti, mereka justru makin yakin kakek Raharjo sedang mengarang. Hendra mengangguk-angguk, seolah menahan geli. Wah, lengkap sekali ya ceritanya, Kek. Rini menatap kantong plastik lusuh itu, lalu menghela nafas dramatis. Kalau memang cucunya lulus kuliah, biasanya hadiahnya jam tangan, Kek, bukan mobil. Lagi pula, kalau kakek mampu, kenapa bawa kantong plastik begitu? Kakek Raharjo mengusap peluh di pelipis. Ini uang saya, Nak. Saya nabung. Hendra tertawa pendek. Nabung dari sawah buat Brio. Kek, maaf ya, saya cuma jujur. Di sini bukan tempat buat hayalan. Rini menyelipkan brosur di tangan kakek Raharjo, tapi gerakannya seperti menyerahkan selebaran. Nih, Kek, lihat-lihat dulu. Kalau mau yang lebih terjangkau, ada sepeda listrik di toko sebelah. Kakek Raharjo tidak mengambil brosur itu. Ia menatap Brio kuning itu sekali lagi. Saya tidak minta diskon, saya cuma mau dilayani. Hendra menyilangkan tangan lalu melirik sepatu kakek Raharjo yang masih lembab. Kek, mohon jangan berdiri dekat mobil, nanti lantainya kotor, mobilnya juga kotor. Rini menutup dengan kalimat yang paling menusuk. Suaranya dibuat ringan seperti candaan. Kek, kalau mau belikan hadiah, ke pasar aja. Di sini mobil asli, bukan mainan. Uang kakek juga gak mungkin ada di sini. Kakek Raharjo menggenggam kantong plastik itu makin erat. Dan di detik itu, saat ia mengangkat kantongnya sedikit untuk merapikan pegangan, terdengar bunyi kecil dari dalam kantong. Bunyi berat yang tidak cocok dengan kata-kata mereka barusan. Seperti sesuatu yang padat bergeser pelan. Hendra dan Rini tidak menangkapnya. Tapi kakek Raharjo tahu, ia tidak datang untuk berdebat. Ia datang untuk membeli. Dan kalau showroom ini tidak mau percaya pada niatnya, maka sebentar lagi mereka akan percaya pada sesuatu yang tidak bisa mereka tertawakan. Kakek Raharjo menahan kantong plastik itu lebih rapat, lalu melangkah satu langkah menjauh dari mobil kuning. Bukan karena takut, tapi karena ia tidak ingin ada alasan tambahan yang bisa dipakai untuk mempermalukannya. Hendra justru melihat gerakan itu sebagai tanda kemenangan. Ia mengangkat suara sedikit, pura-pura ramah namun jelas dibuat untuk didengar orang sekitar. Kek, kalau memang mau hadiah buat cucu kecil, di depan sana ada toko mainan, mobil-mobilan lengkap. Kalau di sini, yang datang biasanya sudah bawa supir, atau setidaknya bawa keluarga. Rini menyambung tanpa menurunkan senyumnya. Iya, Kek, di dealer itu ada standar. Kalau mau lihat unit, biasanya isi formulir dulu, kasih identitas, lalu bayar booking, biar jelas, biar tidak buang-buang waktu orang. Kakek Raharjo menatap mereka pelan. Saya tidak mau buang waktu siapa-siapa. Saya mau beli, itu saja. Hendra menepuk brosur di tangan sendiri, lalu menatap kantong plastik lusuh. Kek, kalau kakek bawa uangnya, tunjukkan saja, biar kami tahu kakek serius. Kalau tidak, nanti orang-orang mengira kakek cuma datang cari perhatian. Kalimat itu seperti pancingan. Kakek Raharjo tahu, begitu ia membuka kantong itu di tengah showroom, mereka akan punya panggung baru. Namun jika ia tidak membuka, mereka akan terus menganggapnya lelucon. Ia menarik nafas, lalu menjawab pelan. Saya tidak akan membuka di depan umum. Saya datang untuk beli mobil, bukan untuk dipertontonkan. Rini mengangkat alis, seolah heran. Loh, kok jadi sensitif, Kek? Kalau memang benar punya, kenapa takut? Atau jangan-jangan memang tidak ada?